Halo teman naik kelas dari Sabang hingga Merauke, ini adalah UMKM Podcast dalam rangka Hari Pahlawan yang kami persembahkan untuk anak-anak muda Indonesia yang saat ini masih berjuang membangun usaha untuk menggerakkan ekonomi, keluarga, dan bangsa. Persembahan dari Ayo Naik Kelas didukung oleh Rumah BUMN BNI dan PT Bank Negara Indonesia, Persero Tbk. Hadir untuk menumbuhkan semangat berbagi dengan menjadi pahlawan ekonomi dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar, serta mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Sekaligus ingin berbagi semangat optimis kepada generasi muda untuk terus bergerak maju, mewujudkan mimpi, membangun usaha. Tidak dengan cara yang instan, namun berproses dan juga berjuang. Inilah kisah salah satu anak bangsa yang dapat kita petik semangat juang dan jatuh bangunnya dalam melakukan pemberdayaan UMKM naik kelas. Kaya.id atau Kaya Ide adalah inkubator bisnis yang membawa UKM menuju brand dan bisnis yang lebih besar. Inkubator karya anak bangsa ini fokus pada pemasaran produk UKM untuk menjadi the next big thing. Terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia, pada tahun 2018 ternyata Kaya Ide dimulai untuk memupuk tumbuh kembang UKM, serta menghubungkan dengan investor yang memiliki visi misi yang sama, yaitu berkontribusi untuk memajukan perekonomian Indonesia. Inilah UMKM Virtual Week spesial Pahlawan Ekonomi. Bersama saya sudah bergabung Mbak Nita Kartikasari, CEO and founder Kaya.id atau kita sebut Kaya Ide. What is Kaya ID? Kaya ID, inkubator bisnis yang fokus mengembangkan dan mempersiapkan UKM agar bisa bersaing dengan brand-brand besar. Kaya ID mencari solusi permasalahan UKM di Indonesia. Melalui berbagai inovasi kreatif agar UKM Indonesia berkembang menjadi big brands. Terobosan ide, Kaya ID mendampingi para entrepreneur agar dapat merealisasikan ide kreatif menjadi sebuah produk. Bantuan awal, Kaya ID hadir untuk membuat produk UKM menjadi produk yang menarik dan sesuai standar untuk dapat lebih kompetitif di pasar. Memperluas pasar, Kaya ID siap mensupport produk terbaik para entrepreneur UKM dengan membuat go-market strategi, sehingga produk dapat lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Kami percaya bahwa UMKM Indonesia bisa menjadi merek terkenal yang dapat bersaing di pasar lokal maupun global. Mbak Nita Kartikasari, apa kabar Mbak? Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya sehat. Mbak Nita ya. Pakai ini dulu ya? Boleh dong Mbak. Oke. Mbak Nita, Yes. kami dengar nih Mbak Nita sebelumnya ada Kaya.id atau Kaya Ide ini, kabarnya Mbak Nita ini sebagai bisa dikatakan pekerja yang karirnya sangat cemerlang. Pernah menjadi brand communication manager area Asia Pasifik di perusahaan internasional. Ya, betul. Benar itu? Betul. Ceritanya gimana itu Mbak Nita? Jadi memang karir saya itu 10 tahun sebagai ini ya, maksudnya profesional gitu. Jadi terakhir itu saya, tapi memang my expertise itu adalah di branding dan di communication. Terakhir itu saya base-nya di Singapura, saya pegang Asia Pasifik untuk brand beauty dan hair care waktu itu gitu. Gak boleh nyebutin brand kan ya, jadi gitu aja. 10 tahun? 10 tahun saya profesional, yes. Dari Singapura akhirnya untuk kembali ke Indonesia ini pertimbangannya apa? Untuk membuat Kaya.id atau Kaya Ide ini kok tiba-tiba kepikiran ke sana gitu Mbak? Iya, jadi sebenarnya gini ya, kadang-kadang tuh kayak, makanya ini mungkin juga buat anak-anak muda. By the way, selamat Hari Pahlawan. I think everybody here is pahlawan, the heroes. Jadi kayak waktu itu memang kadang-kadang tuh hidup itu memang memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang kita pikir tuh kayak masa sih kayak gini gitu ya. Tapi akhirnya waktu itu karena kebetulan, bukan kebetulan, jadi saya waktu itu memang my late mom itu ibu saya waktu itu kena cancer paru itu kan stadium 4. Jadi waktu itu saya decide untuk ya udah deh saya resign aja gitu ya. Terus saya balik ke Jakarta untuk taking care of ibu saya. Nah pada saat itu kebetulan saya tuh dihubungi oleh salah satu timnya Pak
gubernur DKI yang dulu gitu untuk bantu jadi salah satu staffnya. Saya rasa kebetulan waktu itu proyeknya adalah Is Doing Business, kemudahan berusaha, dan disitulah saya sebenarnya banyak sekali ketemu dengan UMKM dan saya jatuh cinta sama UMKM gitu. Langsung pada pandangan pertama. Pada pandangan pertama. Kenapa? Karena UMKM itu biasanya jago banget sama produk, tapi mereka itu nggak terlalu tahu gimana cara memarketingkan, memasarkan, membangun brandnya gitu ya supaya bisa berkembang gitu. Padahal secara posisi karir kan Mbak Nita sudah sangat settle Mbak di Singapura ya Mbak. 10 tahun membangun karir, mungkin secara pendapatan juga fantastis di sana. Tapi zona nyaman itu ditinggalkan dan beralih mengembangkan UKM di Indonesia malah. Iya. Jadi gini, waktu itu ada pilihan nih, karena saya juga dapat beberapa offer dari perusahaan-perusahaan di regional untuk balik. Iming-iming karir lebih bagus lagi loh Mbak. Iya, untuk balik ke Singapura gitu ada beberapa yang tawarin. Terus habis itu either itu atau saya melaksanakan ide saya gila ini gitu untuk membangun bisnis incubator untuk UKM. Jadi kira-kira dari 20 orang yang saya ajak ngomong, 18 bilang saya gila. Satu orang jadi angel investor saya, satu orang lagi jadi partner saya sekarang, jadi co-founder dan juga jadi komisaris di Kaya.id, yaitu Bapak Richard Sambera. Luar biasa. Walaupun mayoritas suara menyatakan Mbak Nita mungkin gila, tapi tidak patah semangat Mbak di sana Mbak ya? Iya, jadi gini, dulu tuh maksudnya saya bersyukur ya 10 tahun saya di profesional itu saya benar-benar banyak sekali belajar tentang marketing dan juga tentang bisnis gitu ya. Terus waktu itu tuh salah satu mentor saya, which is waktu itu posisinya adalah VP, itu bilang ke saya, kalau misalnya you have an ideas, sudah gitu kayak semua orang itu easy to agree, you need to rethink of the ideas gitu. Mungkin idenya biasa aja, sehingga orang berpikir kayak, oh ya oke kok itu safe gitu. Tapi kalau misalnya kamu pikir itu adalah ide brilliant, tapi semuanya bilang no, ya mungkin it's a brilliant ideas gitu. Yang salah siapa? Yang punya ide atau yang mendengarkan kan Mbak? Bener gitu. Jadi begitu orang bilang saya gila, orang-orang pada bilang ini ngapain sih lo gitu, buka usaha sekarang buat UMKM gitu. UMKM mana ada duitnya gitu. Sampai dipatahkan seperti itu Mbak? Banyak yang kayak gitu. Ada beberapa orang yang waktu itu saya ajak ngobrol, mungkin sampai sekarang orangnya nggak mau lagi di WA sama saya. Mungkin dia pikir saya gila kali ya. Baik, nanti kita dalami lebih jauh. Tapi sebelumnya kabarnya Mbak Nita ini juga seorang penulis. Ada bukunya yang berjudul Viral, Gebrakan Kekinian Public Relation di Era Digital. Apa nih yang menginspirasi Mbak Nita di tengah kesibukan masih bisa nulis nih Mbak, produktif menulis, menuangkan karya? Oke, jadi saya berpikir gini, saya itu dikasih kesempatan untuk kerja di internasional gitu kan, megang ASEAN Pacific, di mana saya tuh banyak sekali punya experience yang menurut saya nggak cuma saya menjadi manusia yang better sekarang secara personal, tapi juga secara profesional gitu ya. Terus saya juga kan waktu itu yang reporting ke saya juga dari orang dari berbagai negara. Saya tuh kok pingin banget orang Indonesia itu untuk anak-anak muda Indonesia juga untuk bisa belajar dari situ gitu. Saya tuh kepikiran gimana caranya ya, saya nggak mungkin kan saya setiap ketemu orang terus ngomongin gitu kan ya. Akhirnya waktu itu ada yang bilang, kenapa lo nggak bikin buku aja Net gitu. Bikin buku ya, oke, akhirnya ya udah. Terus akhirnya aku pikir ya udah deh, aku bikin buku ini. Itu adalah kayak semua tentang experience mengenai perjalanan karir dan juga sulitnya dalam mengembangkan brand. Kemudian juga gimana sih kita harus merubah paradigma kita untuk tidak melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu. Karena balik lagi mentor saya pernah bilang, Nita jangan pernah berpikir you will get a different result if you still doing the same thing over and over again gitu. Dan di dunia digital ini tuh kita memang harus agile dan kita harus benar-benar berubah ya, nggak bisa cuma kayak melakukan hal yang sama karena memang konsumen kita udah berbeda gitu dari 5 tahun yang lalu misalnya. Nah buku ini tuh sebenarnya menceritakan tentang perjalanan itu sih, supaya bisa belajar kayak gimana sih seorang marketer dan seorang communicator itu harus bisa berkomunikasi dengan cara yang berbeda dari yang biasanya. Penyesuaian Mbak, adaptasi yang cepat dilakukan Mbak. Ini sesuai juga Mbak dengan Kaya.id atau Kaya.id ini ya. Kita ingin tahu lebih jauh bagaimana sebenarnya awal mula Kaya.id. Itu dari namanya udah unik Mbak. Di balik nama Kaya.id kemudian kok kepikiran
hal itu gitu Mbak ya? Bisa cerita Mbak? Iya, jadi Kaya Ide itu adalah kependekan dari Kaya Indonesia. Jadi saya itu pingin banget untuk jadi gini, saya pingin bisnis incubator ini itu nantinya tuh bisa membawa produk-produk kekayaan Indonesia itu at least menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri dan juga go internasional gitu. Jadi passion kita tuh adalah membawa produk-produk ini ke luar negeri. Dan kebetulan kan saya juga backgroundnya adalah di Asia Pasifik ya. Jadi maksudnya saya tahu koneksi untuk luar negeri. Udah gitu juga saya tahu seperti apa bisnisnya gitu. Jadi that is the vision of our mission. Kita pingin UMKM Indonesia itu menjadi at least go digital in the right way, go online in the right way, go international, atau kalau bisa sampai ada yang go public. Membangun awalnya bagaimana Mbak? Kayak ide ini membangun awalnya bagaimana? Bisa berbagi sama kami Mbak? Iya, jadi gini, kenapa sih waktu itu kita kepikiran untuk bikin ini adalah karena saya tuh banyak sekali ngobrol sama owner UMKM. Mereka itu kebanyakan bukannya mereka nggak mau membuat produknya jadi besar, apa-apa branding dan marketing ya, tapi they just don't know how to do it gitu. Nah masalahnya adalah kalau misalnya mereka meng-hire professional marketer, nggak banyak yang mau kerja untuk UMKM itu satu. Kedua juga mungkin gajinya mahal ya kan. Kalau misalnya mereka maksudnya hire kayak consultant marketing itu oke, misalnya mereka afford untuk bayar gitu ya. Pada saat konsultan ini kasih presentasi, oh your brand harus kayak begini bla bla bla, it's easy gitu, kayaknya kok gampang ya gitu. Tapi begitu mereka pulang ke rumahnya, mereka mikir kayak gila, gue mulai dari mana ya? Bingung lagi, mana nih kan? Step mana lagi yang harus dimulai gitu kan? Atau kalau misalnya mereka hire agency itu kan tidak melihat dan bertanggung jawab terhadap seluruh bisnis ya, hanya in certain campaign aja gitu. Nah saya dari situ tuh saya berpikir bahwa actually there is a gap antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang ada saat ini gitu. Jadi saya berpikir bahwa I think I need to create a business incubator, tapi bukan hanya kayak kasih training, tapi menjadi marketing atau branding team di dalam UMKM tersebut gitu. Ikut pendampingan mereka ya Mbak ya, dari awal sampai mungkin jadi sukses mereka ya Mbak? Iya, jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita melakukan screening, udah gitu kita kontrak dengan mereka tuh 3-5 tahun, karena memang building brand itu nggak bisa cuma sebentar. Dan yang terjadi adalah saya punya tim yang kemudian akan menjadi tim marketing dari this UMKM. Jadi UMKM ini fokus ke produk, fokus ke innovations of the product, fokus ke kualitas of the product. Kita yang pikirin kayak packagingnya, bisnis potensialnya, innovationnya, jualannya dan segala macam. Jadi kita benar-benar jadi marketing di dalam UMKM tersebut. Menghandle apapun urusan di UMKM tersebut Mbak. Idenya dari mana Mbak? Kok bisa terpikir gitu Mbak? Ide ini kan unik ini Mbak. Ide yang sangat brilian yang tidak semua orang mungkin bisa menjalankan dan menangkap peluangnya. Iya, ya itu sih balik lagi. Jadi kita melihatnya karena tadi saya mendapat insight itu dari konsumen, dari pemilik UMKM ya, bahwa ya gimana ya, kita juga nggak bisa gede banget branding ya karena kayak gini gitu, karena mereka memang nggak tahu caranya gitu. UMKM Indonesia itu jago banget sama produk. You will be amazed dengan challenge-challenge yang saya kasih ke UMKM dan mereka bisa ngelakuin itu amazing. Presisi semua hasilnya. Amazing, wow. Bisa dan bagus banget. Ini boleh cerita sedikit ya. Jadi saya baru balik dari Bali karena kita lagi develop 2 project di sana. Yang pertama adalah project beras organik yang kita ambil langsung dari petani kita di Sange. Langsung kita brandingin supaya mereka hidupnya lebih baik dan mereka nggak harus jual ke tengkulak, karena bisnis organik di Indonesia itu besar sekali. Tapi yang banyak main di pasaran itu adalah Thailand sama Vietnam. Padahal di Indonesia sawahnya nggak kurang-kurang dan kualitasnya luar biasa, ya kan? Kita challenge untuk full melakukan organik yang tidak sama sekali ada bahan kimia, bisa. Kemudian semua produknya zero waste, ternyata bisa. That is how amazing orang-orang yang UMKM di Indonesia gitu. Satu lagi adalah di Bali ada satu UMKM koperasi kopi, satu lagi adalah Arak Bali. Saya bilang, kalian kalau digabung berdua mau nggak kita bikin coffee liquor? Berkolaborasi ya Mbak ya? Berkolaborasi. Antara arak dan juga kopi? Yes. They say yes, mereka research, mereka develop produknya. Kemarin kita udah cobain, hasilnya oke. Insya Allah tanggal 11 Desember ini kita akan launching.
Luar biasa. Amazing. Produk UMKM Indonesia itu kayak benar-benar ya. Jadi ya memang bukan kekurangan ya. I think they need the collaborations untuk marketingnya gitu. Tinggal mereka mungkin tidak mendapatkan orang yang tepat agar menangkap peluang ini secara jeli mungkin Mbak ya. Betul. Gitu. Padahal secara sumber daya, kemudian potensi, gak usah diraguin lagi. Gak usah diraguin. Mereka kalau urusan produk sih juara lah. Saya aja kaget. Saya bilang bisa nggak bikin coffee liquor karena itu produk unik yang di Indonesia belum ada yang main besar dan di luar negeri juga yang main besar bisa dihitung pakai jari gitu. Dibanding mungkin kalau misalnya yang kopi jalan sendiri, yang arak jalan sendiri. Kalau bisa digabung, it's going to be amazing. Dan ternyata mereka bilang oke, bisa. Dalam waktu 3 minggu mereka develop produknya. Kita kemarin coba, mereka tiba-tiba udah keluar dengan 2 rasa. Hasilnya langsung terlihat gitu. Langsung terlihat just dalam waktu 1 bulan. Mbak Nita, ini kita kasih gambaran juga sih sebenarnya apa sih program yang dijalankan oleh Kaya Ide ini? Kok bisa dengan waktu yang sangat cepat kemudian menggabungkan 2 UMKM yang berbeda bisnisnya bisa disatukan dan sama-sama jalan bareng gitu Mbak? Balik lagi sih, jadi kita itu memang yang kita lakukan itu kita juga mengkurasi UMKM-nya. Jadi kita ngobrol nih biasanya sama ownernya. Apakah ownernya juga punya visi yang besar gitu ya, karena kadang-kadang itu UMKM tuh ngerasa kayak saya kan UMKM ya kayaknya nggak mungkin bisa besar gitu. Udah pesimis duluan di awal. Pesimis duluan. Yang teman-teman harus ingat adalah definisi UMKM itu bukannya berarti UMKM itu jualan produk yang cuma dibungkus plastik, oke? UMKM itu adalah suatu usaha di mana setahun itu income-nya di bawah 4,8 miliar. Oke, jadi itu yang kadang-kadang orang tuh ngerasa kalau UMKM itu cuma yang itu loh Mbak, UMKM itu adalah yang kalau saya beli makanan diplastikin. Yang receh-receh gitu Mbak ya. Padahal enggak, dan yang kadang-kadang saya suka harus ingetin ya ke teman-teman semua bahwa startup itu awalnya dari UMKM. The difference is they have a very big mindset. Gitu. Jadi ini yang mau kita coba untuk tularkan juga ke UMKM bahwa ya semua itu mulainya dari kecil. Gak mungkin tiba-tiba besar. Gak mungkin tiba-tiba besar, tapi you have that potential gitu untuk bisa jadi besar dan itu bisa banget. Coffee liquor ini amazing, saya yang kayak it's blow my mind. Kayak wow, mereka benar-benar bisa dan they really make it very serious gitu. Bukan cuma yang kayak ada kopi panas, bukan cuma yang kayak ada kopi panas dikasih arak ya, enggak. Jadi benar-benar pakai distilisasi, mereka punya resep gitu. Mereka coba berbagai macam kopi dan segala macam gitu. Luar biasa nih. Kita akan mendalami hambatan dan juga tantangan sociopreneur. Mungkin sih kalau kita mendengar Mbak Nita menjelaskan pendekatannya terdengar sederhana dan mudah diserap sama mereka. Padahal kenyataannya di lapangan tantangannya Mbak Nita. Tantangannya jadi gini, yang balik tadi saya bilang tantangannya untuk UMKM Indonesia itu adalah mindset. Berpikir bahwa ya saya kan cuma UMKM ya, kayaknya nggak mungkin deh saya gede gitu. Makanya kita tuh benar-benar menseleksi UMKM kita dan kita biasanya kasih tahu pahit-pahitnya. Jadi kayak oke, ini potensinya adalah segini. Biasanya kita akan mulai dengan potensi market terhadap produk itu tuh seperti apa. Terus kita kasih tahu, it's not gonna be an easy journey by the way. Gitu. Karena pasti produknya saya acak-acak. Iya, kayak tadi misalnya tiba-tiba saya suruh gabunglah 2 UMKM ini gitu. Siapa sih katanya orang asing tiba-tiba masuk gitu kan, ikut campur dalam urusan dapur mereka kan Mbak ya? Iya, bisnis mereka kan? Betul, terus udah gitu. Tapi ya itu balik lagi saya kasih tahu apa yang akan mereka dapatkan dengan melalui semuanya itu. Saya kasih tahu pahit-pahitnya di depan gitu. Cara memberitahunya gimana Mbak, pahit-pahit di depan agar paling tidak mau mengikuti program dari Kaya Ide ini? Iya, jadi biasanya gini, we do a lot of homework. Jadi pada saat ada UMKM yang kita tertarik atau UMKM itu reaching out ke kita akan do research. Jadi kayak pertama, karena ini penting buat kita juga. Jadi kita lihat potensi pasarnya tuh berapa besar sih produk ini gitu. Kompetitornya berapa banyak. Udah gitu terus kita lihat kayak produk ini sekarang udah ada di mana. Terus kita lihat kayak consumer insight-nya seperti apa. Kalau kita punya produk ini, consumer segmentation-nya siapa aja. Setelah kita do all of that, kita akan do presentation sama mereka. Oke, ini adalah potensi produk bla 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 bla, ini yang akan kita lakukan, kemudian kira-kira seperti ini dan dari situ diskusinya bermulai.
gitu. Jadi membuat ketertarikan mereka ini loh, kita punya presentasi, kalian dengarkan, kalau kalian tertarik lanjutkan, kalau tidak ya sudah tinggalkan gitu ya. Iya. Pilihan ada di mereka kan yang punya produk. Betul. Jadi ada dua ya. Kadang-kadang juga ada beberapa yang mungkin kita juga melihat kayaknya ini kita melihat bahwa ownernya mungkin memang tidak punya visi yang besar. Kalau tidak punya visi besar, karena ya nggak salah juga gitu lah. Karena kan semua orang punya pilihan ya. Ada juga yang memang ya saya udah segini and I'm happy, it's okay gitu. Tapi ada juga yang, kita melihat yang memang saya mau bisnis saya menjadi besar. Karena saya melihat potensi di sana besar. Nah ada juga beberapa UMKM yang kita kemudian kasih tahu bahwa mungkin ini ya tidak tepat kalau Anda gabung sama Kaya gitu. Mereka kan punya culture sendiri Mbak yang mungkin sudah dibangun puluhan tahun sebelum Mbak Nita datang. Betul, mereka kan. Betul. Itu dia, itu yang kita lihat ya. Itu yang kita lihat ke depannya, kita lihat dari awal kita kasih tahu bahwa ini adalah perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Ada beberapa yang mundur, which is fine, mendingan di awal mundur daripada di tengah-tengah. Ada beberapa yang kita yang mundur, karena kita merasa mereka nggak siap. It's okay, it's a fair game, karena memang buat kita mau inkubasi yang masuk ke kita itu memang sudah benar-benar terseleksi dan punya jaminan bahwa mereka akan bisa berkembang, gitu. Mbak Nitanya sangat visioner sekali Mbak untuk membawa mereka lebih besar, lebih maju, lebih dikenal masyarakat. Yes. Tapi ada juga yang menutup diri akan hal itu. Ada, banyak juga. Alasannya apa biasanya? Ya memang mereka merasa bahwa ya memang buat saya bisnis saya sudah cukup di sini aja gitu. Bisnis saya yang sekarang itu udah cukup kok buat saya Mbak. Saya nggak perlu untuk. Ada nih beberapa yang mungkin datang menggebu-gebu, saya mau growing besar. Oke, kita kasih tahu fact-nya, kita kasih tahu di awal pahit-pahitnya, kemudian mereka Mbak kayaknya saya nggak deh. Langsung lemes dia dengar. Ini Mbak Nita kayak melangkahnya jauh banget ini mungkin pikirannya. Tapi I think that's what we need, right? Kayak itulah bedanya UMKM dengan paradigma UMKM dengan startup kan. Startup itu kan selalu dimulai dengan mimpi besar. Betul. Bukan dimulai dari ya udah ini aja yang ada gitu kan. Dari situlah kenapa mereka bisa jadi besar gitu. Dan alhamdulillah sekarang kami juga sudah disupport dengan beberapa venture capital yang udah siap gitu. Begitu produknya itu sudah siap untuk going big, mereka kan pasti butuh uang ya. Betul. Itu mereka udah siap injek selama dipegang sama Kaya. Kaya Ide. Ada hambatan nggak Mbak dari awal Kaya Ide berdiri sampai dengan saat ini? Hambatan terbesar yang dihadapi? Paling itu ya. Yang terbesar buat kami itu adalah yang tadi benar-benar mendapatkan UMKM yang baik. Tapi gini, surprisingly, alhamdulillah kita itu tidak pernah mencari UMKM. Tapi UMKM itu yang knocking on our doors sebenarnya. Ataupun misalnya partner kita yang kasih tahu, ini ada beberapa nih UMKM. Take a look at it and then choose gitu. Alhamdulillah. Tidak terlalu repot lah Mbak ya. Untuk mencari maksudnya iya. yang potensial gitu. Tapi kesulitannya adalah yang tadi saya bilang, maksudnya untuk membuka paradigma UMKM itu bisa besar, UMKM itu harus punya pemikiran yang besar, yang luas, yang mampu untuk bisa menang nggak cuma di Indonesia tapi di internasional, itu sih yang agak susah. Tembus pasar internasional itu Mbak ya. Betul. Jadi kayak misalnya nih mereka tahu, kita akan kasih tahu bahwa kalian harus menyisihkan uang untuk marketing segini persen. Ada yang bilang kok gede banget ya begitu. Ya kalau misalnya brand itu mau besar, memang marketing budget dan brandingnya di awal memang harus besar. Tapi kan itu suatu investasi. Itu hal-hal seperti itu memang yang agak sulit juga. Pernah merasa mungkin di titik bawah, titik down gitu, merasa wah ini kayak putus asa nih gue nih, nggak mungkin lanjut lagi nih usaha gue nih kayak ini untuk merangkul mereka para UMKM di Indonesia. Pernah ada di titik itu? Ya pasti ya, maksudnya kalau misalnya kayak agak down itu pasti. Kalau apalagi kalau misalnya bisnis gitu. Di waktu itu pas kita di awal-awal mau corona kayak COVID itu juga kita agak khawatir. Kayak aduh ini gimana ya gitu, kita bisa survive apa enggak, which is starting 1 tahun gitu kan. Udah gitu terus dan kita juga sangat pilih-pilih untuk kerjasama dengan visi karena kita nggak mau nantinya jadinya tuh kayak, karena visi itu kan pasti mau cari untung gitu kan. Padahal kalau misalnya kita untuk UMKM itu kita tahu bahwa untung kita itu baru terjadi di 2 atau 3 tahun setelah brandingnya itu bisa berhasil gitu. Awal-awal harus berkorban Mbak ya? Iya harus berkorban gitu. Kita agak khawatir sih di situ. Saya lumayan agak down di situ karena saya juga punya tim dan saya nggak mau I'm letting go my team.
Jadi waktu itu saya sama partner saya tuh we're thinking ya udah pokoknya insya Allah bisa lah gitu kan, dan kita pegang brand yang sudah kita pegang dan kita fokus ke situ. Alhamdulillah salah satu brand kita makanan packaging gitu namanya Rendang Sederhana, pada saat pandemi itu justru penjualannya berkali-kali lipat. Kayaknya timingnya benar banget pada saat kita growing the brand, tiba-tiba orang semuanya ada di rumah, orang semua harus makan Padang kan ya, itu comfort food gitu kan. Kemudian yang mereka ingat itu adalah our product gitu. Jadi akhirnya gitu. Alhamdulillah di situ. Terus ternyata begitu COVID itu justru UMKM, kemudian itu semuanya banyak banget yang datang ke kita. Gitu. Sampai di titik saat ini itu kita berpikir bahwa oke, kayaknya kita tahun ini udah cukup terima UMKM, nanti kita review lagi untuk tahun depan. Malah kebanyakan mereka yang mendatangi ya Mbak ya? Iya gitu, karena mungkin mereka udah lihat resultnya di lapangan, kemudian mereka tahu bahwa ini adalah yang mereka butuhkan sekarang gitu. Dan alhamdulillah kita juga udah disupport sama venture capital dan juga ada beberapa partner kita yang ngebantuin gitu. Itu bisa dikatakan sebagai titik baliknya ketika Bangkit yang tadinya mungkin sudah putus asa, sudah tidak menemukan jalan keluar, akhirnya datang pemodal, kemudian ada peluang lain, brand ini makin dikenal kali Mbak ya? Betul, alhamdulillah ya. Jadi COVID ini juga, jadi gini teman-teman, COVID ini harus kalian lihat sebagai opportunity. Kenapa? Karena yang mengalami kemunduran itu nggak cuma UMKM, tapi semua bisnis di seluruh dunia, perusahaan besar itu semuanya terdampak. Semua sektor terpukul Mbak ya? Yes, bahkan ada yang sampai ancur-ancuran lah ya istilahnya. Artinya apa? Artinya adalah ini saat yang tepat buat kita, buat kalian untuk memulai sesuatu. Karena semua perusahaan besar ataupun kecil akan mulai di titik yang sama. Gitu. Dan saya baru dapat data Jumat minggu lalu dari, bukan Jumat ini, Jumat yang minggu lalunya lagi dari pemerintah, bahwa Indonesia itu sekarang yang menggerakkan ekonominya 80% UMKM. You need to be proud guys, you are a rock star. Wow. Yes. Kita bergantung pada UMKM, luar biasa UMKM. Exactly, UMKM Indonesia tuh amazing lah pokoknya. Oh, gitu. Itulah keberadaan Kaya Ide. Kalau berbicara soal Kaya Ide, hingga sekarang Mbak Nita, sudah berapa banyak UMKM yang dirangkul, yang berkolaborasi dengan Kaya Ide? Oke, sekarang kita udah ada 16 UMKM di kita. Rata-rata itu apa? Produk apa Mbak rata-rata Mbak? Kita sekarang ada di F&Bs, ada smart home, ada ada garment, kemudian ada komoditas. Komoditas itu kita tadi ngebantuin untuk beras organik sama lada di Bangka Belitung. Solusi-solusi itu selalu disampaikan ke mereka dan mereka bisa menjalankan dengan baik atau gimana? Iya, kita sih pasti kalau urusan produk itu biasanya mereka sih jago banget ya. Jadi produk itu memang kita biasa challenge saja gitu. Kalau kayak gini bisa nggak? Kalau kayak gini bisa nggak? Kalau kayak gini bisa nggak? Dan mereka alhamdulillah biasanya bisa karena memang UMKM itu ekspertisnya di produk. Nah, kemudian ada beberapa UMKM yang brandingnya kita yang bikin, nama brandnya kita yang bikin. Banyak banget yang kita bikinin brandnya namanya karena mereka belum punya. Terus habis itu kita bikinin packagingnya, desainnya. Wah, enak banget, terima jadi aja mereka ya Mbak ya? Iya, mereka fokus ke produk aja. Mereka yang mengolah produknya ya semua merek, semua ini Mbak ya? Dan mereknya kita kasih ke mereka ya, jadi hakinya itu adalah under mereka, bukan under kita. Gitu. Oke, kemudian Mbak, bagaimana sih sebenarnya proses inkubasi yang dilakukan oleh Kaya Ide terhadap UMKM ini Mbak sebenarnya? Iya, jadi itu tadi pertama adalah kita akan review produknya, review ownernya, kita lihat potensi ke depan seperti apa. Setelah itu ya udah kita rapiin gitu, kayak apa nih yang mesti dirapiin. Oh ya, mereka belum punya e-commerce, oke kita bikinin. Mereka misalnya apa mereka perlu nggak social media, kita buatin. Kemudian kita rapiin nih, misalnya oh ada produk-produk itu biasanya kalau produk makanan untuk bisa masuk ke toko-toko besar kayak misalnya All Fresh, kayak misalnya Range Market dan sebagainya, itu harus expirednya 6 bulan. Kita challenge mereka, kalian bisa nggak nih bikin ini jadi 6 bulan? Jadi ada proses pemilahan yang teliti sekali Mbak dari Kaya Ide. Betul. Karena ya itu tadi kalau kita mau, kalau begitu udah masuk ke kita tahu bahwa bisnis ini bisa besar gitu. Tinggal kalian ikutin aturan main kita lah gitu Mbak ya. Sama-sama lah ya, kita diskusi, nanti kita jelasin kayak packagingnya harus kayak gini gitu. Karena gini, kan banyak ya kayak UMKM masuk ke supermarket tapi di corner UMKM. Ya kan, kalian pasti nggak pernah kan ke situ nyempil gitu ya posisinya gitu kan. Nah yang kita mau adalah pada saat produk UMKM kita masuk ke store seperti rendang sederhana sama sambal, yang kita sambal pecah itu masuknya di shelving biasa
gitu. Jangan terpinggirkan. Jangan terpinggirkan. Produk-produk kita itu sudah masuk ke food hall, sudah masuk ke range market, udah masuk ke all fresh gitu, dan ya ditaruhnya di shelving biasa. Ini udah paling pojok, paling pinggir, mungkin konsumen udah keliling mall juga nggak akan kelihatan gitu Mbak ya. Betul, dan isu utama mereka adalah karena packagingnya nggak bagus gitu loh. Padahal kalau misalnya kita belanja mengenai first moment of truth kita bilangnya, itu udah cinta pandangan pertama, pasti nggak mungkin kayak kita ngelihat packagingnya jelek terus kita beli, jarang, benar nggak? Kalau misalnya kita belanja pasti kita, packagingnya lucu banget nih. Seger banget nih warnanya kayak, wah. Kok menarik banget ya, kok lucu ya gitu. Baru orang beli gitu. Jadi itu juga hal-hal yang benar-benar kita liatin sih. Apa sih sebenarnya kalau menurut Mbak Nita kekuatan dari UMKM kita di Indonesia ini sehingga ya patut kita perjuangkan dan bisa bersaing dengan produk-produk asing mungkin di Indonesia? Ya, kualitas produknya itu banyak kan bagus-bagus banget. Kualitas produk UMKM Indonesia itu luar biasa. Memang ahlinya itu adalah di UMKM. Kemudian juga balik lagi gitu. Banyak banget sebenarnya. Kayak sekarang deh pandemi gitu, tiba-tiba teman-teman kita langsung masak, ya kan, langsung bikin makanan, langsung dijual gitu kan, dengan segala macam kreativitasnya gitu. Atau sekarang tiba-tiba banyak banget yang bikin masker misalnya gitu ya. Jadi memang dari sisi produk itu adalah keunggulan UMKM Indonesia. Mereka kalau disuruh mendevelop produknya, mereka juara lah. Mbak, ini Mbak, supaya kita nggak bingung Mbak ya, pengen tahu sebenarnya bentuk kerjasama konkretnya bagaimana sih antara UMKM dan juga kayak ide ini Mbak. Kerjasamanya bagaimana, berapa tahun dipantau, kan tadi Mbak Nita bilang nggak bisa instan, harus tahun 2 tahun dulu nih dilihat nih kan. Jadi kita yang tadi di awal itu kita akan do research, kita juga akan di awal tuh kayak transparan sama UMKM-nya, kita kasih tahu ini adalah potensi bisnisnya, ini adalah consumer segmentation yang mau kita raih, kayak gitu-gitu. Udah gitu terus habis itu kita akan kasih tahu apa yang kita lakukan untuk produk mereka 2-3 tahun ke depan. Setelah itu kalau memang sudah oke semuanya, itu kita bikin kontrak 3-5 tahun, minimum 3 tahun. Setelah itu lepas mereka berjalan? So far nih kita kan belum ada yang 3 tahun ya, tapi nggak mau sih ditinggal. Biasanya kayak boleh lanjut lagi nggak gitu. Kayak kita nggak mau tinggal di dalam keadaan kayak gini gitu. Atau untuk produk-produk yang memang kita lihat potensinya besar sih, kita ikutan invest ya. Akhirnya gitu, setelah 3 tahun kita lihat ini bagus nih bisnisnya gitu. Berpeluang nih kayak profitnya bakal berlipat-lipat nih ya. Patut dilirik juga ya Mbak. Ya biasa kita ikutan invest, tapi di awal itu yang kita lakukan adalah sharing profit. Jadi UMKM gak usah takut kayak wah kita mesti bayar kayak ini berapa ya gitu. Gak usah. Nah ini juga yang di awal tuh orang-orang bilang saya gila gitu kan. Lo udah ngerjain UMKM terus lo sharing profit lagi gitu. Kalau lo gak jago-jago amat mah bunuh diri. Bunuh diri kan, artinya kan kita gak akan dapat uang gitu. Tapi menurut saya memang harus kayak gitu ya. I think it's clear kayak oke, kita sharing profit, artinya kita benar-benar make sure bahwa bisnis ini growing, itu satu. Yang kedua adalah pada saat melakukan spending pun kita benar-benar harus pikirin, karena kalau spendingnya kebanyakan nanti kita nggak dapat uang dong. Gitu. Jadi harus pinter juga ya Mbak dalam masalah perhitungan kalkulasi bisnis ini bagaimana ke depannya. Kalau memang berkembang dan profitnya terlihat sangat menjanjikan, masuklah ya Mbak ya, kayak ide Mbak ya. Kemudian berbicara soal goalsnya apa sih Mbak? Setelah melakukan proses inkubasi ini, apa goals dari KID ini Mbak? Goals kami adalah baik itu untuk KID maupun untuk UMKM-nya Mbak ya? Ya, goals kami untuk UMKM itu adalah at least UMKM kita itu go online. Kalaupun go online ataupun go digital, kita harus jadi official store. Which itu adalah yang terjadi sama 2 produk kita. Ada produk namanya Arbit Smart Home sama Room Dandang Sederhana, itu sudah official store alhamdulillah. Itu jadi harus minimum, nggak boleh cuma star apa gitu ya, nggak boleh. Udah gitu, yang kedua adalah mimpi kita juga membuat beberapa UMKM kita produknya bisa go internasional. Gemes ya, kayak saya kan banyak tinggal di luar negeri gitu. Terus kalau misalnya ke Asian market, jarang banget ketemu produk Indonesia gitu kan, ketemunya pasti makanan Thailand. Padahal kualitas sudahnya lebih enak dari exactly, makanan Vietnam gitu. Atau misalnya sekarang yang ngetren Korea, Jepang gitu. Jarang kita nemuin makanan Indonesia. Jadi kita punya passion untuk bisa bikin itu jadi go internasional. Itu yang kedua. Yang ketiga, mudah-mudahan at least ada 1 UMKM kita yang bisa go public. Luar
Jadi mimpi kita memang ke situ sih, Mas. Kita berharap dari belasan UMKM ini semuanya bisa terwujud ya. Amin ya robbal alamin. Mbak Anita, ini banyak sekali yang antusias ingin bertanya langsung kepada Mbak Anita Kartikasari tentang kaya.id atau Kaya Ide ini. Ini langsung saya bacakan ya Mbak ya. Pada sesi tanya jawab ini ada Rahmasari di Wonogiri. Salut dengan langkah Mbak Anita untuk mengembangkan UMKM Indonesia go global. Menurut Mbak Anita nih Mbak, potensi dan peluang apa saja yang masih bisa kita kembangkan sebagai generasi muda untuk terjun ke masyarakat membantu UMKM? Oke. Banyak banget yang bisa kita lakukan, ya kan. The least that we can do adalah belilah produk-produk Indonesia, gitu. Beli produk-produk Indonesia karena nggak kalah bagusnya, tapi di satu sisi juga memang PR kita adalah bagaimana supaya produk-produk ini bisa dikenal sama masyarakat. Kayaknya yang paling gampang adalah itu, beli produk-produk Indonesia. Bangga akan produk lokal. Bangga akan produk lokal, ya itu yang pertama. Kedua adalah ya memang kalau misalnya kalian punya passion untuk jadi entrepreneur, juga jangan takut untuk memulai kalau memang kalian melihat punya potensi di diri kalian sendiri gitu. Itu juga bisa, itu mungkin yang lebih besar lagi dari itu gitu ya. Yang ketiga adalah jangan pernah menganggap UMKM itu kecil gitu, karena kecil atau besar itu tergantung paradigma kita sama visi kita ke depannya itu seperti apa gitu. Itu sih. Jangan underestimate UMKM Indonesia. Jangan underestimate UMKM Indonesia. Luar biasa. Mbak Anita, selanjutnya pertanyaan dari Pontianak dan juga Tidore. Ini pertanyaan sepertinya serupa. Ini seru banget sih, jauh-jauh banget, seneng deh. Itu dia Mbak. Kartika dan juga Rahmat. Okay. Bagaimana sebenarnya proses seleksi agar UMKM bisa bergabung dalam program inkubator Kaya Ide ini Mbak? Iya, tadi saya udah sempat mention sedikit. Jadi UMKM itu bisa, any UMKM boleh daftar ke kita. Kemudian nanti dari situ kita lihat potensinya, kita lihat ada yang unik nggak dari produk ini gitu, karena itu yang paling penting akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan melakukan assessment dulu sebelum kita ketemu sama mereka. Kita lakukan assessment, potensial marketnya seperti apa dan sebagainya. Setelah itu kita akan ajak ketemuan nih, gitu kan. Kita cobain produknya biasanya, dan biasanya kita beli langsung. Nggak misalnya kamu punya produk gitu, kita nggak bilang kayak kirimin dong gitu, nggak. Jadi kita beli langsung. Endorse dong gitu ya. Ya kita beli langsung, kenapa? Supaya kita bisa ngerasain consumer experience-nya. Kayak belinya susah nggak ya? Terus misalnya begitu nyampe ada yang robek nggak bajunya gitu kan, jahitannya bagus nggak ya, terus kayak kalau misalnya tiba-tiba makanannya hancur nggak ya gitu. Jadi kita benar-benar lihat itu dari consumer experience. Dari biasanya. packaging juga udah ini Mbak ya. Yes. Ya kita jujuran aja suara konsumen kan Mbak ya. Betul, jadi kita ngelihatnya memang kayak gitu. Nah setelah itu kita do assessment, kemudian kita baru ketemu sama mereka biasanya gitu sih. Jadi itu kita banyak melakukan homework dari sisi kita dulu sebelum kita ketemu sama mereka. Penyaringannya ketat nggak Mbak sebenarnya Mbak? Sangat ketat, karena ya tadi kita lihat lagi potensinya gitu. Nggak asal-asalan ya? Nggak asal-asalan, karena ya balik lagi yang paling penting itu adalah visi dari ownernya juga ya. Karena kan tadi kadang-kadang tuh kita punya ide gila gitu, gabungin 2 UMKM lah, atau tiba-tiba kita suruh bikin sesuatu yang beda lah gitu. Atau tiba-tiba ini bisa nggak kalau packagingnya lebih kecil atau apalah segala macam gitu. Kita tuh bisa ya, dan ide gila itu dapat dari insight dari masyarakat ya, bukan kayak saya iseng gitu kayak gitu. Ini jangan-jangan nih yang diubah semuanya Mbak, jangan-jangan sampai produknya juga disuruh ubah lagi kan, nggak habis gitu ya Mbak ya? Iya, kayak yang itu, yang kopi sama liker, kopi arak itu kan berubah produknya. Jadi memulai dari hal baru kan Mbak ya? Bisa aja, tapi kan bukan berarti, bukan berarti itu sesuatu yang nggak pernah mereka kerjain sebelumnya ya. Misalnya nih, keripik gitu kan, biasanya keripiknya biasa, ya kita bilang bisa nggak rasanya beda-beda. Dikasih level apalah itu Mbak ya? Iya, atau misalnya beda nggak, maksudnya boleh nggak kalau misalnya ya kayak gitu-gitulah, maksudnya rasanya jadi lebih banyak gitu. Jadi masih make sense lah ya, apa anjuran dari Kaya Ide ini masih bisa mereka lakukan gitu Mbak? Iya, dan itu semua pakai data ya, bukan bukan ide-ide gila yang mustahil gitu Mbak maksudnya Mbak? Iya, jadi kita kasih data nih, misalnya kayak coffee liquor ini gitu, kita kasih tahu, oke, yang suka kopi segini, banyaknya masyarakat, yang suka minum alkohol segini, kalau digabungin itu marketnya segini gitu. Kompetitornya belum ada nih. Sebenarnya sangat memudahkan UMKM karena yang riset semua kan Kaya Ide kan? Betul, kita yang do all the homework, betul. Iya, enak lah buat mereka sebenarnya. Mereka tinggal, mereka jadi tercerahkan gitu. Iya. Ada ini gitu kan Mbak? Iya, betul. Jadi ya tercerahkan, ada yang kaget, ada yang seneng, ada yang nggak jadi debat takut. Baik, ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jody Darmawan.
Tantangan terbesar kami para mahasiswa, nah ini masih pelajar nih Mbak, saat memulai usaha justru datang dari orang tua. Menurut Mbak Nita, ini tips bagaimana cara untuk bisa membuat orang tua kita yakin dan mendukung atas pilihan hidup kita ini, Mbak Nita? Oke, ini yang kadang-kadang suka saya ingetin ya, jangan balik lagi ke diri kita dulu gitu. Kita yakin nggak mau jadi entrepreneur? Itu satu. Ini belum ngomongin orang tua dulu ya. Jadi kita yakin nggak punya jadi sebagai seorang entrepreneur? Terus kita benar-benar punya the endurance nggak? Saya selalu bilang jadi entrepreneur itu endurance. Kayak orang lari itu bukan sprint, tapi maraton. Karena it's a long run dan pasti nanti akan ada fatigue-nya di tengah-tengah. Ya, jadi balik lagi ke diri kita sendiri benar-benar mau jadi entrepreneur atau pingin cuma ya udah gue bisa bikin ini, ya udah gue bikin ini deh gitu, terus gue jualan gitu kan. Kalau memang kita benar-benar yakin dan kita tahu bahwa kita punya suatu produk ataupun service yang beda dengan yang lain, kemudian kita benar-benar tahu gimana caranya, nanti kita punya visi dan misi untuk itu. Setelah kita yakin, ceritakanlah itu sama orang tua. Saya yakin kalau orang tua kalian mendengarkan kalian punya visi misi yang luar biasa, udah gitu kalian benar-benar udah pikirin apa yang akan kamu lakukan terhadap diri kamu dengan untuk entrepreneur ini, apa yang kamu lihat 2-3 tahun ke depan terhadap your product dan segala macam. Saya yakin your parents will say yes. Sudah dibuktikan langsung. Sudah dibuktikan langsung, karena kan kadang-kadang gitu kan, saya mau jadi entrepreneur gitu, kamu mau ngapain nak gitu, masih bingung mah. Kayaknya mau bikin kopi mam gitu kan. Oke, kopinya diapain? Ya kayak yang sekarang ini dijual-jual gitu ya. Of course orang tua pasti kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak I wanna have a coffee yang mungkin dengan flavor yang beda. Kemudian mimpi saya adalah kopi ini nanti bisa bisa ngalahin misalnya Starbucks misalnya atau kopi kenangan. Kenapa? Karena gini. Boleh ya mention badan nanti, kalau nggak di beep aja ya. Maksudnya ini supaya dapat ininya gambarannya gitu. Ya, I think walaupun pasti mereka kayak kamu yakin gitu, tapi at the end of the day buat kita ragu kan Pak. Kalau ditanya itu makin ragu nanti kan. Iya, pasti gitu loh. Balik lagi waktu saat tadi saya cerita, waktu saya mau bikin kayak ide 20 orang yang saya ajak ngomong cuma 2 yang bilang it's a good idea, yang lain bilangnya you crazy gitu. You just lose your mind. Ya balik lagi, tapi kalau misalnya kita tahu visi kita apa dan orang itu kayak wow, it's a big thing, but ini ya coba. Jadi kalau menurut saya itu sih, kadang-kadang tuh don't blame your parents too fast, tapi lebih kepada kayak prepare yourself dulu. Mau punya bisnis apa, visinya seperti apa, dan talk to your parents. Keren. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mojokerto, Jawa Timur, Dini Susanti. Saya memiliki orang tua yang pandai membuat bumbu pecel. Selama ini ibu saya membuat produk jika ada pesanan. Pre-order ya Mbak ya. Sebagai anak muda, saya ingin mendevelop brand sendiri untuk bumbu pecel buatan ibu saya. Langkah apa yang harus saya lakukan untuk mulai membangun brand bumbu pecel ini Mbak Nita? Nih untuk Dini Susanti nih. Oke Dini, it's very nice ya. Maksudnya pertama yang kamu harus lihat adalah, kamu lihat nih apa bumbu pecel, apa yang membedakan bumbu pecel ibu kamu dengan bumbu pecel yang lain. Harus dilihat uniqueness-nya apa. Misalnya level-levelnya beda, atau misalnya bumbu pecel untuk makan, untuk sayur, bumbu pecel untuk gorengan misalnya, ya kan? Itu harus dilihat dulu apa yang beda. Kemudian yang kedua, coba dicek. Sekarang gampang banget kok ngecek kompetitor. Dicek di kompetitor banyak nggak yang punya seperti itu. Kemudian kamu harus pikirin nih kalau misalnya makanan ya, supaya dia bisa tahan at least 1 bulan, ya kan? Itu mau yang kayak gimana? Apakah harus pakai vakum kah? Dan harus dicek kalau sebulan didiemin akan bulukan kah atau segala macam kah gitu kan ya. Atau misalnya saya sambal pecel Mbak yang base-nya adalah kacang mede, ya bisa aja gitu. Jadi coba lihat apa yang bisa unik dari situ. Kemudian nanti kamu lihat kamu mau targetin orang-orang yang seperti apa nih gitu. Apakah ibu-ibu yang di rumah, apakah teman-teman kampus kamu anak kos yang kalau misalnya udah di akhir bulan nggak punya duit, mungkin makan nasi aja sama tuh sambal pecel gitu kan. Itu penting banget tuh gitu. Targetnya tuh seperti apa, karena gini, mungkin ini sesuatu yang kita pikir apa sih gitu, tapi itu kalau contohnya gini. Ini ide konkret loh ini ya. Iya ya, harusnya bayar ya. Harusnya bayar. Sekalian konsultasi nih. Iya. Jadi gini gitu, karena gini, kalau misalnya target kamu adalah anak-anak kampus yang kalau akhir bulan udah nggak punya duit, ya kan, kamu kan pasti mau komunikasinya ke situ. Cara komunikasi sama mereka pasti beda dengan cara komunikasi ke ibu-ibu. Itu satu. Kedua, price-nya juga mungkin beda. Berapa yang kamu rasa anak-anak muda ini mau bayar?
Itu semuanya harus dipikirin sih. Dan itu yang kadang-kadang pada saat anak-anak muda mulai itu mereka nggak pikirin. Boleh langsung ketuk pintu kayak itu supaya ditindaklanjuti ya Mbak ya. Boleh, email aja ke hello@kaya.id. Wah langsung kan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lampung nih Mbak, Haning Jati. Saya baru merintis usaha di bidang produk kreatif batik Mbak. Namun mendadak muncul pandemi corona. Menurut Mbak Nita, adaptasi apa saja yang harus kita lakukan di era new normal ini mengingat produk kami bukan kebutuhan primer. Iya. Batik ya. Sekarang ya balik lagi kita lihat konsumennya seperti apa ya. Maksudnya batik itu kan sekarang juga banyak banget dijadikan masker, ya kan? Dijadiin masker, mungkin itu bisa jadi salah satu yang kita lihat. Sehingga yang tadinya nggak premier jadi sekarang premier. Tapi bagaimana caranya batik masker kamu ini berbeda dengan batik masker yang lain? Misalnya itu juga harus dipikirin. Misalnya nih, apakah kamu menjual baju yang matching sama masker, scarf yang matching sama masker misalnya, atau maskernya didesain beda sehingga lebih aman dan lebih higienis dan sebagainya gitu. Jadi lihatlah apa yang terjadi di masyarakat gitu. Kadang-kadang tuh kita sebagai orang brand, dulu saya juga waktu masih brand sampai sekarang suka lupa. Kita berpikir bahwa produk kita itu adalah salah satunya yang dilihat sama orang lain. Kita lupa untuk in touch sama masyarakat sekitar kita tuh lagi perlu apa gitu. Jadi mungkin itu yang bisa bahan baku karena sudah ada kan Mbak? Bahan bakunya sudah ada, betul. Bahan bakunya sudah ada. Oke. Saya juga ingin tahu sebenarnya kategori produk apa sih Mbak yang saat ini bisa dikatakan paling laku, paling dicari orang? Ya memang yang namanya F&Bs dan komoditas itu seperti kayak misalnya beras gitu ya, itu memang tetap sih ya. Kalau masak kayak gini kan orang tetap harus makan gitu kan. Tapi bukan berarti kalau bisnis-bisnis lain juga nggak berkembang ya, karena kayak surprisingly tuh produk UMKM smart home kita si Arbit ini pada saat pandemi gini karena orang banyak di rumah, jadi mungkin orang banyak mikir gitu, oh ya kayaknya ini perlu begini ya, ini perlu begitu ya gitu. Lah penjualannya juga nggak ya turun gitu, tetap bagus. Nah caranya adalah kita mungkin harus komunikasi dan bicarakan ke mereka, kita ajak ngomong, kita bikin komunikasinya ke masyarakat yang connect sama mereka gitu ya kan. Misalnya nih, supaya sekarang nih lagi pandemi pengeluaran banyak, supaya hemat, ayo kita belilah bohlam yang smart yang dia bisa mati sendiri kalau kita lupa matiin lampu. Itu kan akhirnya jadi bahan premier. Wah iya nih pengeluaran kok tinggi banget ya, kalau gitu saya beli deh bohlam ini karena bisa kita tekan nih dengan ini kan. Exactly gitu. Jadi komunikasi terhadap target, makanya consumer segmentation dan target konsumen itu penting banget yang tadi ya, karena cara ngomongnya beda. Kemudian kita juga harus komunikasi dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, yang mereka paham gitu. Jadi apapun produknya tergantung kita bagaimana cara mengenalkannya ke masyarakat, mempresentasikannya agar mereka tetap mau menerima dan menjadikan itu kebutuhan primer mereka ya Mbak ya? Betul, karena itu kan a matter of communication. Sama satu lagi ya, kita harus bisa open minded untuk mungkin kita melakukan modifikasi atau inovasi terhadap produk yang kita sudah ada. Baik Mbak Nita Kartikasari, sekarang kita masuk ke sesi tips dan juga saran Mbak Nita. Hal apa yang perlu diperhatikan sebelum para milenial membangun usaha Mbak? Yang tadi satu, tanya lagi diri sendiri, bener nggak ya gitu, I wanna do this gitu. Dan gitu do your homework, kayak kamu tuh passionnya di mana, bisa bikin produk apa, atau bisa kasih service apa gitu. Itu yang pertama. Kedua, mulailah dengan visi yang besar, tetapi pada saat kita sudah mulai juga jangan terlalu jangan terlalu pede juga gitu. Semuanya tuh harus dikalkulit. Tapi mulailah dengan misi yang besar. You have to have the guts. Jangan takut untuk mulai. Berpikirlah untuk melakukan suatu collaboration, karena sekarang ini adalah saatnya kita berkolaborasi. Kemudian juga yang tadi kalian harus punya endurance. Artinya adalah kalian harus tahu bahwa it's not easy gitu. It's a long journey, tapi it's a long beautiful journey kalau memang kamu benar-benar passionate dengan apa yang kamu lakuin. Yang paling penting adalah try to invest in people. Artinya gini, kalau misalnya memang kamu serius, kamu mau jadi entrepreneur, at least saya bisa masak nih. Saya harus cari partner yang bisa komplement saya.
Misalnya cari partner yang bisa do marketing, atau cari partner yang do good in finance. Mungkin di awal nggak harus full time, tapi orang itu bisa bantu kamu dari awal untuk bisa mulai di jalan yang benar gitu. Jangan cuma kayak ya udah deh saya jualan, tapi jangan takut ya. Maksudnya you can just start selama. Jadi gini, pikirin dulu nih, produk saya unik apa enggak? Produk saya bisa berkembang apa enggak? Potensi marketnya seperti apa? Target konsumen saya siapa? Bagaimana saya harus mulai? Itu yang harus dipikirin. Kadang-kadang entrepreneur muda tuh lupa untuk mikirin itu gitu. Ya udah deh saya jualan kopi aja gitu yang paling gampang gitu kan. Tapi oke, ya udah, kalau misalnya memang kamu mau jualan kopi yang cuma dibeli sama teman-teman kamu aja, mungkin that's enough. Tapi kalau misalnya kamu mau jualan kopi untuk sukses, kamu harus lihat apa yang akan kamu buat berbeda dari produk tersebut. Tapi jangan juga to only, tapi harus take action cepat ya Mbak ya. Take action. Jangan sampai nyangkut di sini aja Mbak, tapi nggak bisa realisasinya gimana nih kan? Ya, mulailah dengan eksperimen dulu, yang kecil-kecil dulu. Kemudian banyak ngobrol sama konsumen gitu. Maksudnya gini, jangan takut terhadap kritik ya. Kritik ya, kadang-kadang ada yang kita dengerin, ada yang enggak. Tapi kadang-kadang konsumen tuh bisa kasih banyak masukan sama kita. Kayak contoh gitu ya, kita tuh ngerubah packaging rendang sederhana itu karena konsumen. Jadi konsumen bilang, ini nih kita tuh kalau misalnya pas lagi beli di toko sering banget salah ngambil. Soalnya warnanya semuanya biru, variannya itu cuma ada di pitanya. Kadang-kadang mau beli rendang daging jadi beli rendang paru gitu kan. Oke, akhirnya desainnya kita rubah gitu. Warnanya kita bedain. Jadi yang rendang dagingnya itu warna gold, itu yang rendang parunya itu warna merah. Dengan desain yang hampir sama. Sangat memudahkan konsumen itu sih Mbak ya. Masalah color doang itu ya. Nah kemudian Mbak Nita, apa saja sih hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun inkubasi ini Mbak? Ya, kalian harus very open minded and very down to earth. Karena kita masuk, terutama untuk UMKM ya, saya merasa kita harus very down to earth karena kita mau punya misi besar, tapi cara menyampaikannya harus lebih humble gitu. Karena kita harus tahu bahwa ya balik lagi, bahasa production sama bahasa marketing itu kadang-kadang banyak bedanya. Jadi kita juga harus bisa understand. Kita harus tahu bahwa kita bertanggung jawab terhadap UMKM yang kita inkubasi. Bahwa jangan main-main juga gitu, karena ini adalah bisnis mereka. Kalau memang kita benar-benar mau membantu UMKM, kita harus benar-benar tahu bahwa kita benar-benar bisa ngegedein UMKM ini. Gak cuma for the sake apa, ya udah saya bantuin UMKM lah gitu. Saya mau deh ngurusin UMKM gitu. Benar-benar harus for better or worse, karena nggak gampang. Dan kita harus benar-benar yakin bahwa kita benar-benar bisa ngembangin UMKM ini. Ada beberapa UMKM yang saya ngerasa saya nggak yakin untuk bisa ngembangin, ya I will say no. Gitu. Jujur saja ya Mbak ya. Jujur di awal, karena it's their life. Mungkin buat kita adalah, oh ya ini kan kita punya UMKM yang lain, tapi buat mereka this is my life. Ya, itu tulang punggung mereka. Urusan perut lagi kan? Yes, urusan perut, dan juga kalau ini besar kan bisa banyak juga nanti memberikan banyak lapangan kerja. Betul. Dan membantu ekonomi Indonesia. Apa sih sebenarnya mimpi kayak ide ini ke depan Mbak selanjutnya? Mimpinya adalah insya Allah kita bisa benar-benar membawa UMKM kita ini seperti yang tadi kita bilang, go online, go international, sama go public. Yang kedua adalah saya itu pingin banget mencetak anak-anak muda yang kerja di Kaya itu menjadi a very very good and excellent marketer gitu. Karena memang sekarang di kami itu alhamdulillah udah sekitar 22 orang. Anak-anak muda ini benar-benar bekerja langsung dengan UMKM. Saya transfer my knowledge ke mereka untuk marketing itu seperti apa, yang insya Allah nanti ke depannya mereka itu bisa benar-benar memberikan impact gitu buat Indonesia. Saya pingin banget nih marketer-marketer nanti di internasional tuh nggak cuma datang dari orang Filipina, orang India, tapi juga marketer-marketer luar biasa itu datangnya dari Indonesia. Karena anak-anak muda Indonesia luar biasa. You are the real heroes gitu. Selama kalian punya mental yang kuat, karena mental itu yang harus kita kuatkan. Banyak orang yang akan bilang no, you failed, you going to through a lot of pain karena orang bilang jelek, ditolak, ataupun orang put you down. Tapi that's what make you a better person gitu. Dan kita sebagai anak muda Indonesia harus punya mental yang kuat yang kayak gitu. Karena mental yang kuat itu yang membedakan seseorang itu bisa sukses atau enggak. Makanya saya kalau misalnya pilih tim biasanya di Kaya, I'm not talking about the skill,
I'm looking for a character yang memang mentalnya kuat gitu. Makanya kalau misalnya kalian mungkin ngobrol nanti sama tim saya, pada saat interview pertanyaannya tuh suka yang kayak, kok pertanyaannya kayak gini ya gitu. Karena menurut saya skill itu bisa dilatih. Yang harus didapatkan itu adalah apakah anak ini bisa punya karakter yang luar biasa untuk bisa jadi profesional yang hebat nanti. Itu yang sudah tertempa dari mereka ya Mbak ya? Iya, karena itu yang saya belajar selama saya punya banyak sekali direct report dari berbagai, for example ya, orang Singapura, begitu acara kita selesai, mereka langsung datang bilang, do you have any feedback? I was like, I'm not even sitting down and you're asking for feedback, gitu, ya kan? Bayangin, sedangkan saya sendiri juga merasakan orang Indonesia di awal-awal, saya akan menghindari feedback, right? Padahal nggak semua feedback is a bad thing. Ya, tapi that's what happened. Orang Philippines, gitu kan? Tanya siapa yang mau presentasi, they will say, me, I'll do it. Mengenai mereka bisa apa enggak, that's another thing. Begitu bilang, okay, you do presentation, they come to me and say, okay, how I do it? What should I prepare? How I prepare it? Jadi model keberanian dulu yang mereka tunjukkan ya Mbak? Mental. Yes, sama bahwa I can do it. Kalau kita kan kalau bisa ngumpet duduk paling belakang, kalau bisa jangan disuruh ya Mbak ya? Iya, ya itulah, that's what happened. Makanya nggak nyangka kalau bisa dibilang, orang Singapura gini, orang Philippines gini, orang India kayak gini ya, because itu they have the guts to actually do it. Dan mereka tahu bahwa kalau misalnya saya do this, walaupun saya nggak bisa, tapi kalau abis ini pasti saya bisa. Karena saya dipaksa untuk bisa. Gitu. Banyak gitu kayak, okay, I'll do it. Begitu selesai gitu keluar dari ruangan, hey Nita, can you help me? Like, how should I start it? Gimana? Tapi no, it's a good thing. Gitu. Kadang-kadang kalau di Indonesia kayak kamu ya gitu, tapi aku nggak bisa gitu kan. I'll do it. I was there too gitu. Kayak gitu. Jadi, iya itu sih yang harus yang saya harap nanti tim saya di kaya.id itu bisa punya mental yang kayak gitu. Nita Kartikasari, sukses selalu dan juga sudah menginspirasi dengan semangat yang begitu membara. Makasih. Luar biasa. Kita doakan Kaya Ide amin makin berkibar. Amin ya Rabbal Makin alamin. sukses, Amin. UMKM yang dirangkul juga makin banyak jumlahnya. Terima kasih banyak Mbak Nita Kartikasari atas waktu sibuknya Mbak. Sudah bergabung di Rumah BUMN BNI dan juga Ayo Naik Kelas. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman naik kelas dari Sabang hingga Merauke yang telah mengikuti podcast UMKM Muda Berjuang ini. Semoga menginspirasi dan menjadi energi positif untuk terus berjuang dan bergerak maju. Ambil nilai-nilai positif dan buang yang negatifnya. Karena sesungguhnya setiap anak bangsa akan memiliki jalan dan prosesnya sendiri yang suatu saat bisa kita bagikan untuk sesama. UMKM Muda Virtual Week Special Pahlawan Ekonomi dipersembahkan oleh Ayo Naik Kelas yang didukung Rumah BUMN BNI dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dalam rangka Hari Pahlawan. Ayo terus bergerak dan berjuang untuk UMKM Muda Indonesia. Saya Andrew Merkuri, terima kasih. Sampai jumpa.